وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, الدار saluran media Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Para pemirsa Aula TV dimanapun berada yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam saluran TV Aula TV ya. Kita akan sama-sama belajar ya, mempelajari tentang Al-Qur'an itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini akan menambah ya, pahala kita ya, dan juga menambah berat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, suri toladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Para pemirsa Aula TV rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang tahsinu tilawah Al-Qur'an ya. Bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan benar ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu keutamaan mempelajari Al-Qur'an ya, seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Adapun pembahasan pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana cara membaca huruf lam pada al-ta'rif ya. Cara membaca huruf lam pada al-ta'rif ya. Para pemirsa sekalian, mungkin ya, ketika kita membaca Al-Quran tentunya kita akan sering atau bahkan banyak sekali kita dapati bacaan atau sebuah kata di dalam Al-Quran di mana kata tersebut diawali dengan al ya, yang sering disebut dengan al-ta'rif ya. Nah, cara membaca al-ta'rif tersebut ya, terbagi menjadi dua macam ya. Yang pertama adalah al-qamariyah dan yang kedua adalah asy-syamsiyah ya. Jadi cara membaca al-ta'rif ini terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama al-qamariyah dan yang kedua asy-syamsiyah. Dan kita akan membahas apa perbedaan dan bagaimana cara membaca dari masing-masing dari kedua bagian ini ya. Yang pertama al-qamariyah. Cara membaca al-qamariyah yaitu huruf lam pada al-ta'rif tersebut dibaca dengan jelas atau idhar ya, ketika bertemu dengan huruf qamariyah ya. Apa saja huruf qamariyah tersebut? Nah, huruf qamariyah berjumlah 14 huruf, yaitu A, Ba, Jim, Ha, Kha, Ain, Ghin,
fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Nah, ini adalah huruf-huruf qamariyah. Maka ketika al-ta'rif tersebut diikuti atau bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang berjumlah 14, maka lamnya dibaca dengan jelas. Ya. Taib, kita akan masuk ke dalam contoh bacaannya sekarang. Ya. Contoh yang pertama yaitu kata alhamdu. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, ya, kata alhamdu, ya, lamnya dibaca dengan jelas atau idhar. Kenapa? Karena setelah al-ta'rif diikuti dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu huruf ha. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa huruf ha termasuk ke dalam huruf qamariyah. Ya. Maka dibaca dengan jelas huruf lamnya. Ya. Alhamdu. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Fatihah, ya, yang tentunya sering kita baca. Ya. Taib. Kemudian contoh yang kedua yaitu kata Al-Quran. Al-Quran. Ya. Al-Quran, lam di sini juga dibaca dengan jelas. Kenapa? Karena al-ta'rif di sini diikuti dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu huruf qaf. Ya. Maka lamnya dibaca idhar, ya, atau jelas. Ya. Al-Quran. Ya. Al-Quran. Ya. Kemudian contoh berikutnya adalah kata al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah. Ya. Al di sini, ya, atau lam di sini juga dibaca dengan idhar atau jelas karena diikuti dengan huruf ghin. Ya. Huruf ghin merupakan salah satu huruf qamariyah. Ya. Al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah. Ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hadithul ghasyiyah. Lamnya dibaca dengan jelas, ya. Taib. Kemudian contoh berikutnya adalah kata al-alamin, ya. Al-alamin, ya. Al-alamin, lamnya dibaca dengan jelas, ya, karena diikuti atau setelahnya adalah huruf ain, ya, yang mana huruf ain termasuk salah satu huruf qamariyah, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Hi Rabbil Alamin, ya. Baik. Kemudian contoh berikutnya adalah kata al-kafirun. Al-kafirun, ya. Ini juga, ya, termasuk ke dalam al-qamariyah, ya. Karena setelah ya, al-ta'rif diikuti dengan huruf kaf, ya. Huruf kaf merupakan salah satu huruf qamariyah, ya. Qul ya ayyuhal kafirun, ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Kafirun. Baik. Itu merupakan contoh-contoh dari bacaan al-qamariyah, ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua yaitu al-syamsiyah atau asy-syamsiyah, ya. Asy-syamsiyah, ya. Baik. Bagaimana cara membaca al-syamsiyah di sini, ya? Kalau tadi kita sudah bahas tentang al-qamariyah di mana al-qamariyah, ya, dibaca dengan jelas, maka asy-syamsiyah, ya, sebaliknya, ya. Huruf lam pada al-ta'rif itu tidak dibaca, akan tetapi
dileburkan atau idgham dengan huruf setelahnya, ya. Kapan kita baca ya, al-ta'rif itu dengan asy-syamsiyah, yaitu ketika bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah atau salah satu dari huruf syamsiyah. Ya. Baik. Apa saja huruf asy-syamsiyah? Ya, jumlah huruf syamsiyah sama dengan huruf al-qamariyah, yaitu ada 14, ya. Yaitu huruf ta, sa, dal, dzal, ra, zai, sin, shin, shad, dad, tad, ta, dha, lam dan nun, ya. Jadi ini merupakan huruf-huruf syamsiyah, ya. Maka ketika al-ta'rif ya diikuti atau bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, ya, maka lamnya tidak dibaca, akan tetapi dileburkan atau dimasukkan ya ke dalam huruf setelahnya, ya. Baik. Kita akan masuk ke dalam contoh bacaan asy-syamsiyah, ya. Yang pertama kata ad-din, ya, ad-dinu, ya. Coba kita perhatikan, ya. Kata ad-dinu, ya. Di situ ada al-ta'rif kemudian diikuti dengan huruf dal, ya. Huruf dal merupakan salah satu dari huruf syamsiyah. Maka lam ya, dalam al-ta'rif di sini tidak dibaca, ya. Akan tetapi langsung masuk ke huruf setelahnya, yaitu huruf dal, ya. Ad-dinu, ya. Maka jangan dibaca al-dinu, ya. Kenapa? Karena di sini hukumnya syamsiyah bukan qamariyah, ya. Maka harus dibaca dengan ad-dinu, ya, dengan diidghamkan. Contoh berikutnya kata ar-rahim, ar-rahim, ya. Huruf ra, ya, juga merupakan salah satu dari huruf syamsiyah. Maka kita baca dengan dileburkan atau diidghamkan, ya, ke dalam huruf ra, ya. Ar-rahim, ya, ar-rahim, ya. Ar-rahmanir rahim, ya. Kemudian contoh berikutnya kata asy-syamsu, ya, asy-syamsu, ya. Huruf shin di sini juga merupakan salah satu huruf syamsiyah, maka kita baca dengan dileburkan atau diidghamkan, ya. Lamnya tidak dibaca, asy-syamsu, ya. Kemudian contoh berikutnya kata ad-dallin, ya. Al-ta'rif di sini diikuti dengan huruf dhad, ya. Huruf dhad merupakan salah satu huruf syamsiyah, ya. Maka ini juga termasuk, ya, asy-syamsiyah, ya. Kemudian contoh yang terakhir adalah kata adz-dzalimin, ya, adz-dzalimin, ya. Al-ta'rif diikuti dengan huruf dha, ya. Maka lamnya tidak dibaca, akan tapi langsung, ya, diidghamkan ke dalam huruf setelahnya, yaitu huruf dha, ya. Taib, mungkin itu pembahasan kita kali ini, ya, tentang bagaimana cara membaca lam pada al-ta'rif, ya. Di mana dibagi menjadi dua bagian, yaitu al-qamariyah, ya, yaitu ketika al-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf qamariyah. Kemudian asy-syamsiyah, di mana ketika al-ta'rif tersebut bertemu atau diikuti dengan salah satu huruf syamsiyah. Baik. Mungkin hada minni fi hadzal liqa, ya. Kita insyaallah mungkin akan bertemu pada kesempatan atau di waktu yang lainnya dengan tema yang berbeda. Mungkin cukup, ya, dari saya.
Tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.